Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Helma Magdalena. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Efektivitas Influencer Marketing pada TikTok Produk Skintific. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa bab, yaitu adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Media sosial telah menjadi salah satu platform utama untuk pemasaran produk, terutama di kalangan generasi muda. TikTok sebagai salah satu platform media sosial yang paling cepat berkembang telah menarik banyak perhatian untuk merek-merek dalam mempromosikan produk mereka. Salah satu strategi pemasaran yang semakin populer adalah penggunaan influencer marketing. Skintific dikenal dengan pendekatan berbasis sains yang menargetkan konsumen muda yang aktif di media sosial. Seperti yang kita lihat diagram di slide ini, jumlah pengguna TikTok di Indonesia tembus 157,6 juta penggunanya per Juli 2024. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar secara global sejauh ini. Jumlah pengguna TikTok di Indonesia bahkan melampaui Amerika Serikat yang sebesar 120,5 juta. Skintific populer sejak tahun 2022. Merek kecantikan ini berhasil menarik perhatian para penggemar skincare dan menjadi viral di media sosial sejak tahun sebelumnya. Alasan dibalik popularitasnya yang cukup jelas, yaitu merek ini menawarkan solusi yang efektif untuk memperkuat skin barrier dan mengatasi berbagai masalah kulit melalui produk-produk unggulannya. Skintific berhasil menarik konsumen di Indonesia berkat komitmennya dalam menyediakan produk yang inovatif dan efektif untuk menjaga kesehatan kulit. Melalui akun TikTok @skintific_id yang memiliki 3,5 juta pengikut dan 20 juta likes, merek ini menggandeng influencer marketing untuk meningkatkan brand awareness dan penjualannya. Lalu ada pemasaran digital. Pemasaran digital memudahkan koneksi antara perusahaan dan konsumen, namun juga menimbulkan information overload. Akibatnya banyak konten yang membingungkan konsumen. Influencer berperan penting dalam menyaring informasi dan memberikan rekomendasi yang dapat dipercaya. Di TikTok, pengguna dihadapkan pada ribuan video setiap hari, membuat sulit bagi mereka untuk menonjolkan dan menarik perhatian konsumen melalui produk-produk yang ditawarkan. Skintific, meskipun telah menggandeng influencer, masih harus bersaing dengan banyak konten lain yang mungkin lebih menarik atau relevan bagi pengguna. Di atas adalah merupakan diagram information overload. Menurut penelitian oleh McHugh, grafik ini memberikan pandangan yang jelas tentang perubahan preferensi masyarakat dalam mengakses informasi. Hal ini mencerminkan pergeseran budaya dan teknologi dalam cara orang konsumsi informasi, serta menyoroti pentingnya platform digital dalam menjangkau audiens saat ini. Melihat data ini penting bagi pembuat konten dan pemasar untuk menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan. Selanjutnya ada kredibilitas influencer adalah faktor kunci dalam efektivitas kampanye pemasaran. Kredibilitas ini bertujuan sebagai tingkat kepercayaan yang dimiliki konsumen terhadap konten yang mereka buat di dalam platform media sosial, khususnya mengenai topik yang relevan dengan audiens mereka. Namun tidak semua influencer di TikTok memiliki kredibilitas yang sama. Beberapa mungkin dianggap tidak otentik karena terlalu mempromosikan produk, sementara yang lain mungkin tidak memiliki keahlian yang cukup dalam bidangnya. Hal ini mengurangi efektivitas kampanye Skintific.
Selanjutnya ada permasalahan strategi konten digital, yaitu strategi konten digital merupakan pendekatan dirancang secara sistematis untuk menciptakan dan menyebarkan pengelola konten di platform digital yang bertujuan untuk membangun hubungan yang efektif dengan audiens. Tidak semua kampanye influencer marketing yang menyajikan konten kreatif secara otomatis dapat efektif dalam mencapai tujuan pemasar yang diharapkan oleh brand, sehingga pesan brand tidak tersampaikan dengan optimal. Lanjut, salah satu penyebab utama dari kurangnya efektivitas ini adalah karena konten yang dihasilkan meskipun secara visual menarik dan kreatif, seringkali tidak relevan dengan nilai, gaya komunikasi, maupun preferensi audiens target. Konten yang tidak sesuai atau terasa tidak otentik bagi pengikut influencer dapat menyebabkan pesan brand tidak diterima secara optimal atau bahkan diabaikan. Hal ini menandakan bahwa elemen kreativitas saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemahaman mendalam terhadap karakteristik audiens. Selanjutnya adalah authenticity atau keaslian konten. Menjadi elemen kunci yang penting menentukan keberhasilan kampanye melalui influencer. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang menunjukkan bahwa tidak semua kampanye influencer berjalan efektif. Banyak audiens yang meragukan keaslian konten, terutama ketika konten tersebut terlihat terlalu dibayar atau tidak sesuai dengan gaya komunikasi pribadi influencer tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap konten yang diberikan oleh influencer. Interaksi langsung dengan audiens dengan kesesuaian antara merek dan citra influencer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen. Bisa dilihat dari grafik ini, grafik yang ditunjukkan menggambarkan jenis konten influencer yang paling populer berdasarkan industri di Indonesia. Dari data tersebut terlihat bahwa kategori beauty and fashion mendominasi popularitasnya dibandingkan yang lainnya. Ini mungkin mengindikasikan bahwa meskipun ada peluang bagi influencer di industri yang lainnya, daya tariknya tidak setinggi influencer di bidang fashion dan beauty. Lalu ada pergeseran signifikan menurut data di slide ini, mencerminkan pilihan merek kecantikan dalam platform e-commerce. TikTok dengan konten video pendek dan algoritma yang relevan menjadi pilihan utama untuk menjangkau konsumen. Sementara itu, Instagram dan Facebook semakin tertinggal karena kurang beradaptasi dengan tren video pendek, di mana format gambar tidak seefektif video dalam menciptakan engagement yang tinggi. Next-nya ada data demografi pengguna TikTok. Platform TikTok sebagai objek kajian influencer marketing memiliki dasar yang kuat berdasarkan data demografis penggunaannya. Kelompok usia 18-34 tahun tercatat dominan pengguna di TikTok Indonesia. Karakteristik ini rentang usia menunjukkan tingkat literasi yang tinggi, keterlibatan aktif di media sosial, serta keterbukaan terhadap berbagai jenis konten digital, termasuk konten pemasaran dan rekomendasi produk. Selanjutnya, strategi influencer marketing. Skintific berhasil meningkatkan awareness dan penjualan, namun efektivitasnya di TikTok masih perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait kredibilitas, efektivitas ajakan, kualitas konten, dan keaslian influencer. Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian ini fokus pada analisis efektivitas influencer marketing pada Skintific di TikTok. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas influencer marketing pada TikTok produk skincare, dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui tingkat efektivitas influencer marketing pada TikTok produk skincare. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis atau peneliti adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemasaran, khususnya dalam konteks influencer marketing. Peneliti dapat memperoleh wawasan baru tentang efektivitasnya influencer marketing di TikTok. Bagi fakultas, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi fakultas ekonomi dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan tren pemasaran digital dan penggunaan media sosial dalam bisnis. Selanjutnya adalah bagi pembaca. Pembaca, terutama pelaku bisnis dan pemasar, dapat memperoleh wawasan bagaimana influencer marketing dapat membuat keputusan pembelian platform di TikTok. Lanjut adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu konsep yang melibatkan pemanfaatan berbagai platform dan saluran digital untuk mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan menargetkan audiens yang tepat dan memberikan nilai yang relevan. Salah satu bentuk efektifnya adalah influencer marketing yang memanfaatkan media sosial untuk menjalin hubungan konsumen. Selanjutnya adalah pengertian influencer marketing. Influencer marketing dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk aktivitas pemasaran yang melibatkan individu-individu yang memiliki keahlian di bidang tertentu atau sosok yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi di mata konsumen dalam mempromosikan produk. Dalam konteks ini, pembuat konten juga berperan sebagai influencer karena pada dasarnya seorang influencer adalah individu yang memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan orang biasa dalam jaringan sosial mereka. Influencer seringkali memiliki pengikut yang signifikan dan terhubung dengan berbagai pemangku kepentingan di media, kelompok konsumen, atau asosiasi industri. Dengan potensi mereka untuk menjangkau audiens yang luas, banyak perusahaan yang mulai mempertimbangkan untuk melibatkan influencer sebagai strategi komunikasi pemasaran mereka. Selanjutnya ada media sosial influencer marketing. Media sosial influencer adalah individu yang memiliki sejumlah besar pengikut atau pengaruh yang signifikan. Influencer memiliki kekuatan persuasif yang mampu memengaruhi tindakan pengikut mereka. Karena keduanya muncul dari keinginan konsumen terhadap produk-produk yang mereka sukai. Ketika konsumen berbelanja, hasrat mereka cenderung meningkat ketika mereka menemukan produk yang mereka kagumi, inginkan, dan yang menarik secara visual. Influencer mereka dibayar untuk mempromosikan produk dan mahir dalam mendistribusikan konten melalui strategi seperti hashtag dan penjadwalan posting. Selanjutnya ada perkembangan TikTok sebagai platform pemasaran. Di era digital ini, media sosial telah menjadi salah satu saluran pemasaran yang sangat berpengaruh bagi pemasaran. Dengan algoritma yang cerdas dan konten kreatif, bisnis dapat menjangkau audiens luas dan tepat sasaran di Indonesia. Tren ini membuka peluang besar bagi promosi produk secara digital. Selanjutnya ada efektivitas konten promosi. Memanfaatkan konten video singkat yang memiliki tema kreatif dan unik dapat menjadi faktor penting dalam menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan audiens. Selain itu juga meningkatkan interaksi, membangun kepercayaan audiens, dan promosi lewat konten dalam produk ini cenderung biasanya lebih cepat untuk viral dan juga lebih hemat biaya serta efektif dalam memengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen.
Selanjutnya adalah efektivitas influencer marketing, membantu membangun citra merek dan meningkatkan keterlibatan konsumen, khususnya di industri kosmetik. Efektivitasnya diukur melalui interaksi dan survei kesadaran merek sebelum dan sesudah kampanye. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, terdapat 10, yaitu ada Eva et al. Tahun 2023, Purba tahun 2025, Khairunisa 2024, Alika et al. 2024, Melianto dan Fajariana tahun 2024, Pambudi dan Permatasari 2024, Muhammad Husni Adireja 2024, Nguyen et al. Tahun 2024, Brown tahun 2024, dan yang terakhir Nabila Rasol tahun 2024. Selanjutnya masuk di bab 3, yaitu metode penelitian. A. Waktu dan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dimulai dari bulan April 2025. Waktu yang dipilih tersebut dianggap sebagai periode paling produktif bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei. Dalam penelitian ini, metode survei dilakukan secara daring dengan memanfaatkan kuesioner atau Google Form. Pemilihan Google Form sebagai media untuk pengisian kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mempermudah proses distribusi kepada objek penelitian. Dalam penelitian ini juga pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti secara selektif memilih responden berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut penelitian oleh Chandra Susanto, populasi merupakan wilayah yang digeneralisasikan terdiri dari sebuah objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh penelitian untuk dipelajari dan membuat kesimpulannya. Dalam penelitian ini, merupakan individu yang berusia di 18-34 tahun yang menggunakan TikTok. Populasi yang akan digunakan adalah masyarakat tinggal di wilayah Jabodetabek yang memiliki pengalaman menonton konten influencer marketing terkait produk saintifik di platform TikTok yang telah melakukan pembelian produk tersebut. Selanjutnya ada sampel. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lemme Show. Keterangannya sebagai berikut. N adalah jumlah sampel, Z skor Z pada kepercayaan 95% sama dengan 1,96, P maksimal estimasi 50% sama dengan 0,5, D tingkat kesalahan 10% sama dengan 0,01. Dari rumus di sebelah, maka ukuran sampel dapat dihitung sebagai perhitungan berikut, yang hasilnya 96,4. Berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus Lemme Show, diperoleh hasil sebesar 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden sebagai jumlah sampel yang dibutuhkan. Alasan peneliti menggunakan rumus Lemme Show adalah karena populasi yang dituju dianggap terlalu besar dan tidak konsisten jumlahnya. Lanjut adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert, yaitu 4 poin yang mencakup pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penggunaan 4 poin ini dimaksudkan untuk mendorong responden memberikan jawaban yang lebih tegas karena tidak tersedia opsi netral atau sedang. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen. Yang pertama, variabel influencer marketing.
Definisi konseptual influencer marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan individu dengan pengaruh besar di media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa kepada audiens mereka. Influencer ini biasanya memiliki jumlah pengikut yang signifikan, tingkat keterlibatan tinggi, dan kemampuan untuk mempengaruhi opini atau perilaku pembelian pengikut mereka. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional influencer marketing diukur berdasarkan 4 indikator, yaitu kredibilitas influencer, daya tarik, kesesuaian dengan produk, dan kreativitas konten promosi di TikTok. Selanjutnya adalah operasional konsep. Terdiri dari 4, yaitu ada kredibilitas, yang kedua ada efektivitas ajakan, yang ketiga kualitas konten di TikTok, dan yang keempat authenticity atau keaslian. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Data tersebut diolah menggunakan software SPSS sebagai alat bantu dalam mengukur validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama adalah pengujian validitas, menunjukkan yaitu sejauh mana alat ukur tersebut mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat dan akurat. Instrumen yang valid akan menghasilkan data yang sesuai dengan realitas sehingga kesimpulan yang diambil dari penelitian menjadi lebih dapat dipercaya. Berikut rumusnya yang memiliki keterangan R sama dengan korelasi X skor pada butir ke-1, Y sama dengan skor dari jawaban responden, dan N adalah jumlah responden. Selanjutnya ada pengujian reliabilitas bertujuan untuk meningkatkan keandalan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Reliabilitas diuji dengan menggunakan rumus Cronbach alpha sebagai berikut, yang memiliki keterangan K sama dengan jumlah item pertanyaan, lalu ada total variance masing-masing item dan variance total keseluruhan item. Variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,60, maka instrumen dianggap tidak reliable. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden melalui kuesioner melalui perhitungan nilai rata-rata yang diinterpretasikan berdasarkan pembagian skor ke dalam kategori yang bertujuan untuk memudahkan analisis, yaitu 0-25% sangat tidak baik, 26-50% tidak baik, 51-75% baik, dan 76-100% adalah sangat baik. Angka responden pada penelitian ini akan menggunakan skala poin 1 hingga 4, sehingga responden akan dihitung rata-ratanya untuk dikategorikan dan ditarik kesimpulan dari datanya, yang memiliki keterangan X rata-rata, XI bobot data, FI frekuensi, dan N adalah jumlah data. Setelah skor rata-rata diperoleh, peneliti dapat melakukan interpretasi dengan mengacu pada rentang nilai yang telah ditetapkan dalam skala kriteria, yaitu R sama dengan bobot tertinggi dikurang bobot terendah dibagi banyaknya kategori bobot yang menghasilkan 4-1 dibagi 4 sama dengan 0,75. Berikut adalah tabel bobot skor rata-rata variabel 1,00 sampai 1,75 sangat tidak efektif, 1,76 sampai 2,50 tidak efektif, 2,51 sampai 3,25 efektif, dan 3,26 sampai 4,0 sangat efektif.
Sekian presentasi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.